Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Shiba Inu. Bagaimana kabar kalian, Shiba Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Shiba sedikit mengalami penurunan, teman-teman ya, 9,97%. Data dari CoinMarketCap dan volume perdagangan dalam 24 jam terakhir di sini mengalami penurunan juga setelah kemarin sempat terjadi kenaikan yang cukup tinggi ya, sehingga di angka 0,22 rupiah, teman-teman. Jadi selamat buat teman-teman semua yang kemarin sharok di antara 0,14 0,13 ya, teman-teman ya. Pasti sudah dapat cuan dan silahkan take profit aja ya, dan nanti ketika koreksi lebih dalam kita bisa masuk lagi ya. Semoga saja tidak turun lagi ya, teman-teman ya. Jadi buat para sangkuter sangkuter Rp1 Shiba ya, tetap sabar dan tetap eh, santuy aja ya, kita menunggu rally berikutnya ya, teman-teman. Jadi selama kita berinvestasi menggunakan dana bebas ya, kita akan merasa aman ya. Jadi tidak bosan-bosan kita ingatkan ya, jika dalam berinvestment jangan paksakan ya, kita harus masuk sekian ya, tapi selanjutnya kita bingung ya, teman-teman. Jadi jangan seperti itu. Jadi solusinya pakai dana bebas ya. Oke, mengenai harga dari Bitcoin di sini 320 juta, sepertinya sudah berada di level apa ini? Sideways lagi ya, teman-teman ya, untuk Bitcoin. Kemarin naik dari 290-an hingga 320 ya. Teman-teman semua sudah cuan 30 juta ya ketika serok di 290 juta. Ethereum 24 jutaan dan BNB 4,8 juta rupiah, teman-teman. Kemudian ada berita menarik di sini ya. Jadi dari keuntungan 62% pemegang Dogecoin saat harga melonjak. Kemarin Elon Musk melakukan pembelian saham Twitter ya, teman-teman, sudah fix dibeli, dan setelah pembelian Dogecoin langsung terbang ya. Kenapa? Ya karena Elon Musk ini akan menggunakan Doge sebagai metode pembayaran di Twitter, teman-teman. Kabarnya sih seperti itu. Dan kita tunggu saja untuk berita selanjutnya ya, karena Elon Musk ini tidak main-main ya, untuk apa itu namanya, membesarkan token meme ya. Dogecoin ini salah satu token andalan si Elon Musk ya. Oke, jadi untuk Doge telah melakukan rally besar dalam 7 hari terakhir. Jadi berita Elon Musk ini mengakuisisi Twitter telah memicu Dogecoin melayang dalam kisaran harga sideways dan dalam beberapa bulan terakhir ya, karena Doge adalah salah satu kripto favorit Elon Musk, teman-teman. Dan pengambil alihan Twitter membuat beberapa buzz di sekitar koin meme. Jadi kemungkinan dan spekulasi penggabungan Doge sebagai metode pembayaran juga menjadi alasan kenaikan harga ya kan di sini ya. Nah, dengan kenaikan harga baru-baru ini, beberapa pemegang sekarang mendapat untung menurut data dari Into the Block, dan 62% pemegang Doge mendapat untung dari tempat mereka pertama kali membeli token. Kemudian alamat dompet Dogecoin menikmati keuntungan karena harga melonjak ya. Sesuai data, telah terjadi lonjakan laba pemegang yang naik lebih dari 48% di bulan Mei menjadi 62% pada saat penulisan. Jadi untuk Doge ini diperdagangkan di 0,1 US dollar pada saat penulisan dengan nilai kerugian 11,5% dalam 24 jam terakhir. Namun, jika dibandingkan dengan kripto teratas lainnya, Doge mungkin telah mengalami rally terkuat dalam 7 hari terakhir. Jadi koin meme ini berubah dari terendah bulanan 0,05 menjadi tertinggi 0,14 US dollar sebelum turun nilainya. Namun rally adalah berita positif bagi mayoritas pemegang karena koin meme menunjukkan harapan selama 7 hari terakhir. Glaber Consisto alias jutawan Dogecoin memposting tweet saat harga Doge melonjak. Dia tweet bahwa sekarang setengah jutawan secara resmi menjadi jutawan Dogecoin di 2021. Meskipun demikian, ia hampir kehilangan semuanya karena Doge bersama dengan kripto utama lainnya merosot di pasar beruang yang berkepanjangan. Ya, jadi banyak juga sangkuters di $1 ya, teman-teman, ternyata untuk Doge ini ya. Dan Doge sekarang berada di peringkat ke-8 berdasarkan kapitalisasi kripto global dan kemungkinan akan melonjak jika dimasukkan ke dalam platform Twitter. Ya, itu pasti ya, teman-teman ya, karena
hype-nya juga luar biasa. Apakah ketika halving akan menjadi sejarah baru lagi? Ya kita pantau saja ya teman-teman ya. Kemudian ada tanggapannya dari pendiri Cardano, melihat Doge menggabungkan dengan Twitter saat Doge membalikan ADA menjadi kripto terbesar ke-8. Jadi Hoskinson percaya bahwa Doge bergabung dengan Twitter di sini setelah pengambil alihan Elon Musk, pendiri Cardano Charles Hoskinson, percaya ada kemungkinan bahwa Doge akan bergabung dengan platform media sosial ya. Jadi Hoskinson membuat ini diketahui dalam sebuah tweet mengatakan sekarang Twitter ada di tangan Elon Musk dan saya dapat melihat kemungkinan nyata bahwa Doge entah bagaimana akan bergabung dengan platform. Jadi campuran reaksi jejak komentar Hoskinson ya dari tweet tersebut menarik banyak reaksi dari anggota komunitas dan Cardano. Banyak penggemar Doge menyatakan kegembiraan atas kemungkinan bahwa kripto dapat bergabung dengan Twitter. Namun beberapa investor Cardano tampaknya tidak senang karena Hoskinson lebih memilih Doge daripada ADA dan mereka meminta Hoskinson untuk mendorong ADA bergabung dengan Twitter. Jadi salah satu pengikut Hoskinson bertanya apakah menurutnya Doge akan bertransisi menjadi algoritma proof of stake atau proof of useful work. Ada baru lagi ya teman-teman ya ternyata. Jadi menanggapi pengguna, Hoskinson merekomendasikan bahwa Doge harus menjadi sidechain Cardano. Ya, apakah akan bekerja sama dua koin ini? Ya, sangat sangat apa ya untuk kripto ini banyak kejutannya teman-teman ya, apalagi nanti ketika halving ya. Jadi harga Doge mencatat rally signifikan, muncul berita bahwa Elon telah mengambil alih ya, seperti yang diberitakan tadi, melonjak 43% dalam 1 minggu. Jadi untuk Doge ini juga menyalip Cardano ya dalam hal market cap-nya, berpindah tangan di $0,1, naik 30% dalam 24 jam terakhir. Beberapa menit yang lalu Doge mengembalikan ADA menjadi kripto terbesar ke-8 berdasarkan kapitalisasi pasar ya, dan kapitalisasi pasar saat ini berada di 14,57 miliar selama Cardano bernilai 14,38 miliar pada waktu first teman-teman. Ya, kemudian ada tambahan mengenai Bitcoin. Jadi kenapa sih kita bahas koin-koin besar? Ya karena sangat berpengaruh ya terhadap token-token di bawahnya ya teman-teman ya. Jadi ada lebih dari 70.000 Bitcoin baru-baru ini dipindahkan dari bursa arus keluar tertinggi dalam 6 bulan. Jadi ada sekitar 1,5 miliar dolar dikeluarkan dari bursa pada hari Rabu, menandai volume arus keluar terbesar dalam 6 bulan. Jadi Bitcoin ini baru-baru ini menyaksikan arus keluar ya besar-besaran, dan lebih dari 70.000 Bitcoin senilai 1,5 miliar dolar baru saja dikeluarkan dari bursa 26 Oktober. Platform analis pasar kripto Into the Block mengungkapkan Bitcoin baru saja mencatat arus keluar bersih terbesar dari bursa dalam 6 bulan. Jadi lebih dari 70.000 Bitcoin atau sekitar 1,5 miliar US dollar ya meninggalkan pertukaran 26 Oktober, ungkap Into the Block dalam tweet hari Jumat. Kemudian platform ini membagikan dengan Bitcoin Exchange untuk menguatkan klaimnya. Data pada grafik mengungkapkan bahwa arus keluar Bitcoin senilai 1,5 miliar dolar bertepatan dengan periode aset melonjak di atas 20.500. Selain itu, Bitcoin juga menyaksikan arus keluar berkala dari bursa sejak pertengahan September. Meskipun pasar bearish yang berlaku sekitar akhir September, paus memindahkan Bitcoin senilai lebih dari 850 juta dolar dari pertukaran. Jadi sebagai bukti gelombang arus keluar besar-besaran, grafik cadangan pertukaran Bitcoin dari CryptoQuant mengungkapkan beberapa metrik yang menjanjikan. Ya, data dari grafik menunjukkan tren penurunan cadangan Bitcoin di bursa. Kemudian terlepas dari peningkatan 6,35% dalam 7 hari, Bitcoin telah turun 2% dalam 24 jam terakhir dan berpindah tangan 20.100 waktu pers ya teman-teman. Jadi masih dalam tahap sideways bearish. Tetap bersabar teman-teman semua. Jika ingin cuan instan ya tidak ada yang instan ya teman-teman ya, kecuali kemarin sudah melakukan sharok ya. Kita juga sudah mengingatkan ya, pasti ada kenaikan, ternyata memang benar ada kenaikannya. Apakah abang hold? Iya juga, kita juga hold ya teman-teman ya. Jadi kita bareng-bareng menghadapi dunia yang katanya akan gelap ini ya. Oke, tetap tenang, santuy ya, jaga money management. Terima kasih sudah nonton video ini, share. Jika bermanfaat, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.